Oke, selamat datang di channel YouTube saya atau di channel di media sosial saya dimanapun yang ada berada. Perkenalkan, nama saya Helmi Nasir. Saya akan sharing banyak sharing banyak sharing kedepannya tentang pernikahan dan juga bisnis dan hal-hal yang bersifat positif insya Allah. Oke, kadang dalam dunia komunikasi nih, pernah nggak sih ketika kita berbicara sama orang, curhat sama seorang, semuanya keluar, bahkan hal-hal yang krusial, hal-hal yang kita rahasiakan sejak lama keluar sama seseorang dan merasa menyesal. Kok bisa hal-hal yang sudah lama sejak kita pendam terbongkar gitu, ceplas aja ke dia, ngomong ke dia karena merasa nyaman dan sebagainya. Sebenarnya bukan kita yang merasa bodoh atau kita yang bodoh atau kita yang salah, tapi dialah yang pandai dalam soal mendengarkan. Nah, teknik mendengarkannya sebenarnya harus banyak dipahami semua orang mungkin, tapi mungkin lebih spesifik ke dunia pasangan adalah suami. Karena pada dasarnya wanita itu pengen mencurhatkan sesuatu, pengen mengutarakan sesuatu, tapi kadang tidak ada yang bisa mendengarkannya. Nah, faktanya kalau seandainya kita lihat bahwa wanita itu mengeluarkan kata 20.000 kata dalam sehari, sedangkan laki-laki hanya 7.000 kata. Itu artinya 3 kali lipat lebih banyak daripada wanita. Dan kita harus, seorang laki-laki atau seorang suami harus pandai tuh mendengarkan perkataan seorang istri. Nah, kalau seandainya kita tidak pandai untuk mendengarkan sesuatu dari seorang istri kita, pasangan kita, boleh jadi dia akan tuangkan ke tempat yang bisa dituangkan seperti media sosial atau memposting sesuatu sesuai dengan isi hati mereka. Makanya jangan heran kalau ada berita seperti ini. Gara-gara status di Facebook, istri babak belur dihajar suami. Ini baru-baru nih, bulan April kemarin. Dan gara-gara status di Facebook istrinya, pria ini dibacok saat bekerja di rumah, di depan rumahnya. Nauzubillah min dzalik. Kadang hal-hal yang seperti itu simpel aja, padahal dalam skill komunikasi memang dalam konteks dunia pernikahan itu sangat krusial banget dalam hal mendengarkan, apalagi masa-masa muda. Mungkin 1 bulan kita pernikahan kita itu merasa have fun dan lain sebagainya, tapi setelah itu hampir setiap hari akan berkelahi, kemungkinan besar mungkin hampir setiapnya. Karena ketika saya mengikuti, karena saya pun demikian mengalami, saya orang yang nggak pernah marah mungkin ketika saya masih muda, sebelum pernah marah, tapi jarang banget, mungkin setahun itu hampir nggak ada ataupun sekali. Marahnya kepada diri sendiri, marah ke orang lain itu jarang banget. Nah, ketika menikah itu hampir setiap hari tuh. Nah, saya merasa jengkel, kenapa saya bisa marah gitu, bisa marah kan dengan hal-hal sepele, mungkin karena cucian, mungkin karena omongan, mungkin karena mimik wajah dan lain sebagainya. Banyak hal yang menjadi sebabnya kita untuk marah, ataupun perkataan-perkataan dia yang istilahnya ya biasa tapi kita nangkapnya itu hal negatif. Nah, saya belajar sehingga saya ikut kelas-kelas yang istilahnya belajar tentang skill komunikasi ataupun skill tentang dunia parenting setelah pernikahan. Karena sebelum menikah juga saya belajar tentang dunia pernikahan, dan setelah menikah banyak hal yang saya pelajari. Nah, pada dasarnya ada beberapa hal yang harus kita pahami sebagai seorang laki-laki atau seorang suami, sebagai pasangan suami istri ya. Pertama, kalau seandainya istri curhat, pertama dengarkan saja, ngangguk aja. Oh iya, kalau nggak bisa ngangguk ya ajukan jempol aja, nggak masalah. Jawab dengan sederhana dan sebagainya. Kedua, bahwa jangan disambi ketika dia bercerita mungkin dengan serius ataupun dengan senangnya. Jangan disambi dengan hal-hal main HP, main laptop dan sebagainya. Kalaupun disambi, izin aja, izin kalau seandainya saya pengen ini hal penting dan sebagainya. Tapi kalau nggak penting-penting, tutup aja deh. Nah, dan yang terakhir ini yang sering saya lakukan, walaupun saya mungkin jarak jauh, seperti sekarang saya lagi di Jogja, istri saya lagi di Sulawesi. Kita namanya di pillow talk. Pillow talk itu ya kita bercerita, curhat sepanjang hari ini ngapain aja, dengan hal-hal yang bisa kita ceritakan di malam hari itu. Jadi sebelum tidur biasanya, dan itu worth it banget untuk digunakan untuk dalam hal skill komunikasi.
Jadi kalau seandainya ada istri yang masih sering berstatus di media sosial tentang masalah pribadi, masalah rumah tangga dan sebagainya, kemungkinan besar suami tidak pandai mendengarkan. Jadi jangan sampai skill komunikasi ini, skill mendengarkan ini nggak bisa kita sebagai seorang suami nggak bisa kita terapin. Simple tapi worth it untuk dalam setiap rumah tangga. Mungkin itu aja. Kalau seandainya ada nanti request membahas apa, mungkin kolom di komentar atau di DM Instagram saya, bahas tentang apapun saya akan bahas. Jadi dari apa yang saya alami dan apa yang saya pelajari, tentu dari segi pribadi ataupun saya pelajari dalam pelatihan dan lain sebagainya, ataupun dalam saya coaching dengan seseorang. Oke, terima kasih semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.